Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020, saya akan membahas screening untuk esok hari, tanggal 3 Agustus 2020. Seperti biasa, analogi saham akan memberikan 4 kriteria di video ini. Yang pertama kriterianya adalah menggunakan strategi ini untuk day trade atau swing jangka pendek, konfirmasi tren jangka pendek. Dengan syarat yang pertama, MACD-nya harus up, stokastiknya up, termasuk dalam Kompas 100, value hariannya besar, dan MA5 lebih besar dari MA20 dan lebih besar dari MA60-nya. Baiklah, untuk yang masih bertahan adalah ini. AHALI, AKRA, BTPS, CLEO, GGRM, MYOR, SMSM. Lalu terakhir ada TBIC, ini yang bertahan. Sedangkan yang baru masuk, yang pertama ada ASSA. Ini baru masuk karena stokastiknya. Lalu berikutnya ada ERA. Untuk ERA juga karena stokastiknya naik. Tapi harap agak hati-hati dengan MACD-nya. Kalau besok merah ada kemungkinan dia akan mendekati DC atau dead cross-nya. Yang terakhir yang baru masuk ada SIDO. Kita lihat untuk SIDO masuk karena ini MA20-nya naik ya. Jadi udah MA20 lebih besar dari MA60-nya. Baiklah, sedangkan yang keluar ada ACES. Standar ya, udah dikasih tanda kemarin keluar karena stokastiknya nih. Stokastiknya down, lalu ada BMTR. BMTR juga karena stokastiknya down. Ada BJBR. Untuk BJBR juga karena stokastiknya down. Ada DMAS. DMAS juga udah dikasih tahu kemarin, ini kemungkinan besar stokastiknya down. Lalu ada TINS. TINS juga sama ya, stokastiknya down. Yang terakhir keluar ada UNTR. UNTR juga keluar karena stokastiknya down. Baiklah, kita lanjut ke kriteria kedua. Ini adalah kriteria keduanya. Untuk kriteria kedua digunakan strategi ini untuk medium sampai long swing. Jadi ini konfirmasi tren jangka menengah di mana kita hanya mempergunakan MACD karena stokastiknya 533 itu sangat sensitif untuk jarak panjang. Jadi dia sebentar-sebentar bisa turun, bisa naik. Jadi kita menggunakan MACD. Lalu termasuk Kompas 100, value-nya juga harus tetap besar ya. Lalu saya tambahkan kalau tadi MA5 lebih besar daripada 20 dan lebih besar dari 60, untuk konfirmasi jangka panjangnya jadi saya tambahkan dia harus MA50 lebih besar dari MA100-nya. Semakin banyak, sampai hari Kamis kemarin itu ditutup dengan segini. Ini yang bertahan aja masih banyak banget. Jadi dari Kompas 100 masih banyak banget, AHALI, ACES, AKRA, ANTAM, BJTM, BTPS, CLEO, CTRA, DMAS, ERA, GGRM, INCO, INDI, INTP, LSIP, MDKA, MIKA, MYOR, Pegas, Pewon, SMBR, TBIC, TINS, dan UNTR. Ini semua masih bertahan nih dengan kriteria jangka menengahnya, berarti bagus banget. Sedangkan kalau di Telegram kemarin saya udah kasih tahu ada 2 sih. Kalau sekarang tadi saya cek itu yang bertahan di MA100 lebih tinggi daripada MA200 itu ada MYOR dan TOWR. Itu 2 emiten yang MA100-nya lebih tinggi daripada MA200-nya. Konfirmasinya udah jangka panjang, udah cukup oke. Lalu, maksudnya konfirmasi uptrend-nya ya, uptrend jangka panjangnya udah cukup oke. Sekedar tambahan untuk yang saya tandain seperti ini,
ini ada indikasi di mana MACD-nya sudah sangat berdekatan dan ada kemungkinan untuk turun. Jadi harus agak berhati-hati ya. Baiklah, untuk yang baru masuk di kriteria kedua, yang pertama ada BJBR. BJBR kita lihat di sini ya. Oh, ini MACD-nya nih. Walaupun ada indikasi MACD-nya bisa ada kemungkinan turun juga di sini, tapi kalau kita lihat, saya buka ya. Nah, MA50-nya baru aja menembus MA100-nya. Jadi, kita bisa cek untuk besok. Kita perhatikan dulu apakah ini ada kemungkinan untuk naik lebih baik lagi. Lalu berikutnya ada BMRI. Untuk BMRI juga sama. Ini masuk ke dalam filter kita karena MA50-nya lebih tinggi daripada MA100 kemarin. Untuk TOWR, ya, MACD-nya kemarin up. Nih, MACD-nya up. Lalu ada SIDO. SIDO karena MA20-nya menembus MA60-nya. Lalu ada dua lagi sebenarnya itu APLN dan ASSA. Itu naik karena value-nya. Jadi value hariannya tiba-tiba naik gitu. Kemarin itu sempat keluar karena value-nya sangat kecil untuk ukuran filter kita gitu. Sedangkan yang keluar cuma satu, itu ada di MAIN. Main keluar di karena nih MACD-nya down. Jadi harus hati-hati ya. Selanjutnya untuk kriteria ketiga. Di kriteria ini kita mendapatkan sinyal-sinyal kecil pembalikan arah yang dilihat dari harga terendah hari ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang kemarin. Dengan kata lain membentuk high low setelah terjadinya low low. Syaratnya yang pertama merupakan kompas 100, yang kedua MA20 lebih besar dari MA60-nya dan resikonya sekitar 5% ya. Tapi di sini saya tetap memasukkan yang di atas 5% yang saya tandai dengan tulisan high risk. Jadi kalau high risk itu di atas 5%, nanti ada sih kadang-kadang itu di atas 10% saya tandain XL risk gitu. Saya tetap sertakan karena menurut saya terkadang ada orang yang menggunakan strategi ini untuk membuat posisi stop loss baru. Jadi tetap saya sertakan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya saja. Baiklah, untuk kriteria ketiga ini yang masuk adalah ini. Ada Akra, Antam, Inco, ADRO, BBTN, BNLI, Indofood, dan WOOD. Wood. Sedangkan untuk yang high risk bisa dilihat langsung di Telegram. Di situ lengkap. Jadi salah satunya kita coba buka ada MIKA. Mitra keluarga termasuk high risk karena jaraknya cukup tinggi, lebih dari 5%. Di 2390 maksimal entry-nya, tapi dia harga kemarin di 2400. Jadi kalau besok ada yang mau masuk di MIKA sedangkan harganya masih 2400, boleh, tapi resikonya di atas 5%. Jika ini turun, boleh juga diambil gitu. Bukan rekomendasi ya, hanya menjelaskan saja soal batas maksimal ini di 5% ini. Baiklah, jangan lupa yang lainnya itu ada di Telegram. Seperti ini contohnya, dibuka di Telegram kami, di analogi saham. Nih, kita udah masukin di sini. Nih, kriteria ketiga, nih contohnya ada BBTN, ADRO, Inco, nih high risk-nya juga disertakan di sini. Coba kita buka BNLI. Seperti ini. Untuk BNLI, kriteria ketiga, kemarin terjadi low low, lalu sekarang high low di sini ya. Seperti ini. Silahkan di-add agar lebih ramai grupnya. Berikutnya, sebentar kita kembali. Oke. Untuk kriteria keempat ini harga closing hari ini mendekati harga tertinggi yang sebelumnya. Jadi di sini tuh mencari kesempatan untuk masuk apabila terjadinya breakout.
Syaratnya yang pertama adalah termasuk kompas 100, MA20-nya lebih besar dari MA60-nya, dan jarak maksimalnya 5%. Di Indonesia, saya perhatikan untuk kriteria keempat ini sebenarnya lebih cocok untuk digunakan jangka pendek dalam artian seperti copeter ya kita nyebutnya. Jadi setelah breakout masuk sampai titik yang kira-kira tertinggi ada kemungkinan untuk turun lalu keluar gitu. Karena jarang sih yang kebanyakan false breakout-nya, tapi jika percaya ini bisa digunakan untuk swing nggak masalah juga. Tiap orang punya strateginya masing-masing. Sampai saat ini adalah yang masih bertahan di jarak 5%, di bawah 5%-nya itu ada BBCA, BNLI, INTP, MYOR, MTDL, sama GGRM. Yang saya bahas yang baru masuk itu ada yang pertama BBRI. Ini ya. Untuk BBRI, nih bisa dilihat. Jadi biasanya filternya saya itu setelah dia titik tertinggi di sini lebih dari 7 hari tidak bisa membreakout, ini baru masuk ya. Ini yang pertama breakoutnya ada di 3250, itu kurang dari 3%, ada di 2,85% lagi menuju breakoutnya. Sedangkan di yang titik agak lebih tingginya itu BBRI ada di 3370, masih sekitar 6,5% lagi. Gitu. Ini contoh cara membacanya. Yang baru masuk BBRI. Sedangkan yang keluar itu ada AALI. Untuk AALI tuh seperti ini. Ini false breakout. Jadi kejadiannya dia tembus lalu naik sampai atas ini lalu turun lagi menyentuh ke titik breakoutnya. Tapi ini di atas breakout sedikit sih. Bisa dilihat ini tertingginya di 9750. Ini tutupnya di, oh iya, nggak nyampe. Closingnya di 9.700. Ini titik tertinggi 9.750. Sayang sekali. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Lalu berikutnya ada BMTR. BMTR keluar. Oh, kalau BMTR ini keluar karena jaraknya turun kembali ke lebih dari 5%. Jadi 6,5% lagi. Padahal kemarin udah cukup rendah, udah cukup mendekati nih. Nggak masalah, mungkin nanti ada kesempatan berikutnya lagi. Lalu yang terakhir itu ada TOWR. Nah, untuk tower ini berhasil breakout dengan sempurna. Jadi setelah breakout naik ke atas, walaupun turun dia tetap bertahan di atas garis breakoutnya. Nah, ini baik nih, seperti ini. Semoga TOWR bisa bertahan ya. Baiklah, itu adalah screening yang diberikan oleh analogi saham. Ada satu screening tambahan, yaitu kriteria kelima. Itu bisa dicek di Telegram kita. Jadi itu untuk jarak time frame-nya mingguan gitu. Baiklah, dipelajari sebelum mengambil keputusan karena tiap pribadi berbeda strateginya. Sesuaikan dengan profil masing-masing sebelum mengambil keputusan. Ini semua disclaimer on. Sampai jumpa esok hari.